Pada pembelajaran dengan model numbered head together, di sini ada 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, di sini yang pertama adalah guru akan memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan guru mengecek kehadiran peserta didik. Terus Adinda Ismati, oke. Anissa Damayati, Sakir. Asafa Andani, hadir. Aurel Onla, hadir. Alidia Banu Dewi, hadir. Lalu mengasih Ramadhani, hadir. Syarif, hadir. Kita Afiani, hadir. Java Nagita, dari Masaka, ada Laura Nurahma, hadir. Isan Setelah guru mengecek kehadiran peserta didik, selanjutnya guru akan menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan NHT. Kakak mau jelasin dulu apa itu numbered head together. Jadi model pembelajaran NHT ini adalah model pembelajaran di mana peserta didik itu ada kelompok kecil seperti ini. Kalian udah berkelompok semuanya? Yang beranggotakan sekitar 4 sampai 5 orang. Yang mana dari setiap kelompoknya itu memiliki anggota, setiap anggotanya punya satu nomor. Sudah punya nomor masing-masing? Sudah. Terus nanti kakak akan melakukan pengocokan nomor, di mana nanti nomor yang dipilih setiap anggota yang mempunyai nomor tersebut untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Terus untuk materinya, lalu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan pada pertemuan hari ini. Sudah. Dan pertemuan sebelumnya juga sudah belajar inverse matrix. Sudah. Kakak mau mereview dulu terkait inverse matrix. Oke, teman-teman di sini perhatikan untuk matriks, bentuk matriks itu umumnya seperti ini. Di sini guru akan mengecek pemahaman peserta didik dengan mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya, yaitu materi inverse matrix. A di bawah, B di atas. Terus untuk yang B sama C kita tambahkan minus. Nah, gimana cara mencari inverse matrix? Yang selanjutnya yaitu masuk ke kegiatan inti, yaitu fase menyajikan informasi, di mana di sini guru akan memberikan materi pokok dengan memberikan contoh soal kontekstual materi matriks dengan menerapkan pemodelan matematis secara jelas dan rinci di papan tulis. Kita udah tukar. Ini jadi berapa? 3. Terus ini min 5. Terus yang ini kita tambahkan minus. Dari positif kita tambahkan minus. Dari minus positif. Seperti itu. Terus kita operasikan. Min 5 dikali 3. Min 15 dikurang. Min 3 dikali 4. Min 12. Ini masih sama. Harusnya ini berapa? 3. Ini minus 5. Ini minus 3. 4. Oke, terus ini kita operasikan minus 15 dikurang minus 12. Minus 3. Ya, jadi 1 per minus 3 dikali matriks minus 5, 3, minus 4, 3. Begitu. Nah, abis ini gimana? Karena ini sebuah skala atau sebuah angka, jadi kita bisa kalikan ke dalam matriks. Jadi satu-satu. 1 per minus 3 dikali minus 5. Terus 1 per minus 3 dikali minus 4. Begitupun untuk yang ini. Seperti itu. Nah, bisa lihat di sini. Untuk 1 per minus 3 dikali minus 5 itu hasilnya 53. Terus 1
minus 3 dikali minus 4 hasilnya 4/3. Terus 1 per minus 3 dikali 3 minus 1. Terus 1 per minus 3 hasilnya minus 1. Ini adalah inverse matrix dari matriks yang ini, matriks A. Sampai sini paham? Fase selanjutnya yaitu adalah penomoran. Jadi, sebelum guru membagikan lembar kerja, guru akan membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok dengan jumlah tiap kelompoknya beranggotakan 4-5 orang secara heterogen. Lalu, guru juga akan melakukan penomoran secara berurutan pada tiap anggota kelompok. Jadi, tiap anggota kelompoknya mempunyai nomor masing-masing. Setelah fase penomoran, yang selanjutnya adalah fase mengajukan pertanyaan, di mana di sini guru akan membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan oleh tiap kelompoknya. Dengan bimbingan guru, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik pada lembar kerja oleh tiap kelompoknya. Guru juga akan mengarahkan tiap kelompok untuk mengisi pertanyaan tersebut. Setelah guru membagikan lembar kerja, fase yang selanjutnya adalah berpikir bersama, di mana guru akan membimbing peserta didik untuk mendiskusikan lembar kerja bersama anggota kelompoknya. Guru juga akan memastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi adil dalam berdiskusi dengan berkeliling untuk memantau. Fase selanjutnya yaitu fase menjawab pertanyaan, di mana guru akan mengacak kertas nomor dan menyebutkan satu nomor, kemudian setiap peserta didik dari tiap kelompok dengan nomor yang terpilih dan sama harus mengangkat tangan untuk maju ke depan dan menjawab soal yang ada pada lembar kerja. Yang mendapatkan nomor 1 bisa jawab di atas tulis. Untuk kamu yang satu ini, kamu ini, kamu yang atas, kamu yang bawah, dan kamu yang bawah, kamu bawah, terus kamu atas, kamu bawah. Jadi apa ya, tadi kamu udah jawab nomor 1 ya, yang ini. Coba jelaskan ke teman-temannya hasil diskusi dari kelompok kalian. Jadi teman-teman dengar ini ya. Soalnya ini 3. X tambah 5Y sama dengan 5, sama X tambah 2Y sama dengan 7. Terus perkalian matriksnya jadi apa? Ada matriks 3, matriks 5, matriks 1, dan matriks 2. Yang sampingnya ada matriks X sama matriks Y.
Hasilnya jadi matriks 5 sama matriks 7. Oke, yang lain sama jawabannya? Oke, kasih aplaus buat dua untuk menjelaskan misalnya X plus 2Y sekarang 7 sama X gimana sih? Selanjutnya matriks 1 matriks 1, matriks 2, matriks 1, matriks 3 satunya matriks X sama matriks Y. Jadi hasilnya matriks 7 sama 13. Oke, sebelumnya kakak mau nanya dulu nih ya. 1, 2, 1, 3 itu didapatkan dari mana? Ayo. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bantu jawab. Untuk 1, 2, 1, 3 ini dapat dari mana? Persamaan linearnya. Dari persamaan linearnya, dari koefisien ya? Iya. Jadi 1, 2, 1, 3 itu didapatkan dari koefisien setiap variabel dari persamaan linear dua variabel ini. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk ya udah. Coba silakan dijelaskan ke teman-temannya hasil diskusi dari kelompok. Ya, kelompok 6. Iya, silakan kelompok 6. Disebutin dulu soal persamaan linear tadi. Ini ada X tambah 2Y sama dengan 7. Terus X tambah 3Y sama dengan 3. Terus matriks 1, 2, matriks 1, 3, matriks X, Y sama dengan matriks 13. Oke, sama ya jawabannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, untuk yang selanjutnya ini persiapan bantu. Bisa tinggal lagi kemana? Oke, boleh silakan dijelaskan dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 silakan jelaskan. 3X tambah 5Y sama dengan 5. Terus X tambah 2Y sama dengan 7. Perkalian matriksnya yaitu ada matriks 3, matriks 5, matriks 1, matriks 2. Terus sampingnya ada matriks X sama matriks Y. Terus hasilnya sama dengan matriks 5 sama matriks 7. Oke, sudah sama ya. Terima kasih kelompok B. Oke, ya? Iya. Iya, kelompok B. Oke, karena kurang lebih sama ya jawabannya ya. Oke, boleh silakan deh bertanya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Sebelumnya sampai sini paham semuanya? Paham. Oke ya, kita lanjutkan ke penerapan dari materi matriks ini dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman di sini perhatikan untuk permasalahannya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Pada suatu tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri di atas sepeda motor dan mobil. Adalah 220. Berapakah banyak tiap-tiap sepeda motor Dan mobil di tempat parkir tersebut. sepeda motor dan oke, di sini kita misalkan dulu. Kan di sini ada motor dan mobil. Untuk banyaknya sepeda motor kita misalkan sebagai X. Sepeda motor sebagai X. Lalu banyaknya mobil sebagai Y. Nah, kita dapat mengubah persamaan ini ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Nah, di sini
yang dimana kendaraan itu ada motor dan mobil. Nah itu kan udah tahu ya ada berapa, dimana motor itu sebagai X dan mobil sebagai Y. Nah total dari motor dan mobil itu adalah 84. Jadi kita dapat mengubah bentuknya menjadi X ditambah Y sama dengan 84. Ini artinya banyak atau total dari motor dan mobil sama dengan 84. Lalu setelah dihitung jumlah roda seluruhnya adalah 220. Kalau roda motor ada berapa? 2 kan? Berarti di sini untuk roda motor 2X ditambah kalau mobil 4. Berarti di sini untuk roda mobil ada 4Y sama dengan berapa totalnya? 220. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang kita ubah ke dalam bentuk perkalian matriks yang kayak tadi sebetulnya. Gimana? Ayo. Berarti 1 terus 1 2 4. Terus apa lagi? X dan Y. X dan Y. Terus sama dengan Tambahan 84 dan 220. Oke, ini kita anggap sebagai A. Untuk variabel kita anggap sebagai X. Dan untuk yang ini kita anggap sebagai B. Nah, untuk mencari tahu nilai X dan Y, kalau misalnya persamaan kan ini kalau pindah ruas bisa aja gitu pindah ruas. Kalau untuk matriks itu nggak bisa langsung pindah ruas. Artinya matriks ini kalau mau pindah itu harus ganti jadi inverse. Yang tadi dijelasin di awal inverse matriks. Jadi sini ya. Untuk mencari nilai X dan Y, si matriks B-nya. Masih ingat rumus inverse matriks tadi sebelumnya? 1 per determinan dari matriks A dikali adjoint dari matriks A. Terus ini dikali dari matriks B, 84 sama 220. Oke, ini X dan Y ya. X dan Y. 1 per determinan A. Ini kan matriks A-nya. Berarti kalau misalnya mencari determinan, ya betul, dibalik kemana? Ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti 1 dikali 4 dikurang 1 dikali 2. Hasilnya 4 dikurang sama dengan 2. Berarti determinan A-nya sama dengan 2. Kalau adjoint dari A berarti dibalik, ya kan? A sama B dibalik. Berarti sini 4, sini 1. Kalau yang ini kita tambahkan ini 2, ini kita masukkan di sini. Determinan A-nya udah diketahui berapa? 2. Adjointnya 4, ini 1, ini 2, 1 dikali dapat 4, 220. Terus XY sama dengan 1/2. Nah, kalau mencari perkalian matriks ini balik dikali kolom, artinya 4 dikali 84 dulu, terus ditambah 1 dikali 220 gitu. 4 dikali 84. Nah, coba kalkulatornya. Berapa? 336 minus 33. Gimana ya? Iya. Oke, karena waktunya baca, mungkin kesimpulan aja.
untuk pembelajaran hari ini? Ada yang Memasuki kegiatan akhir yaitu adalah refleksi dan penutup, di mana guru akan membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini mengenai penerapan konsep matriks pada kehidupan sehari-hari. sendiri, ya kan? Rumus matriks, inverse matriks itu apa? 1 per determinan ini, determinan A dikali adjoin dari matriks A. Terus kalau misalnya persamaan linear dua variabel, kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian matriks, itu kita tuliskan apa? Koefisien dari variabelnya, terus dikali variabelnya, terus sama dengan konstanta. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, karena melihat waktu udah mau Jumatan. Kurangnya mohon maaf, dan tentunya terima kasih. Dan boleh ditambahkan dulu barang-barangnya, bukunya dimasukkan dulu barang-barang. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, sebelum kita tutup dan akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran selesai, guru akan membagikan angket kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan afektif, yaitu bersikap adil selama pembelajaran berlangsung. Kamu